Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kita masih membahas bab yang keempat, yaitu persamaan garis lurus. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan kemiringan atau gradien garis lurus. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar memahami pengertian kemiringan atau gradien. Yang kedua, dapat menentukan kemiringan atau gradien garis lurus dari berbagai sumber yang diketahui. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi berikutnya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, agar supaya apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Langsung saja menentukan kemiringan atau gradien garis lurus. Kemiringan atau gradien sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal berbanding perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Pada bidang koordinat kartesius, sisi vertikal yaitu sumbu Y dan sisi horizontal yaitu sumbu X. Maka bisa juga dinyatakan kemiringan atau gradien sama dengan Y per X. Jadi gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dengan komponen X pada bidang kartesius. Beberapa cara untuk menentukan gradien atau kemiringan garis. Yang pertama, jika garis melalui dua titik yang diketahui. Rumus yang digunakan adalah jika garis melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka gradiennya adalah MAB sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M ini adalah gradien, sedangkan AB adalah titik yang dilalui, yaitu titik A dan titik B. Y2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita lihat contohnya. Tentukan gradien garis yang melalui titik C 4, min 6 dan titik D min 1,4. Maka kita lihat titik yang dilalui adalah C 4, min 6 dan D min 1,4. Maka ini adalah X1-nya 4, min 6 ini adalah Y1, min 1 adalah X2 dan 4 adalah Y2. Atau boleh juga dibalik ya, yang depan ini sebagai X2, yang belakang sebagai X1. Boleh-boleh saja, hasilnya akan sama. Baik, setelah kita dapati X1 dan X2, kita dapati X1 Y1 dan X2 Y2, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu gradien garis yang melalui C dan D sama dengan Y2 min Y1. Y2-nya adalah 4 dikurang Y1-nya adalah min 6, jadi 4 dikurang min 6. X2-nya adalah min 1 dikurang X1-nya adalah 4, jadi min 1 dikurang 4. Min ketemu min, ini kita sederhanakan dulu. Min dikali min berarti plus, berarti 4 tambah 6, min 1 dikurang 5, min 1 dikurang 4 menjadi min 5. Maka 4 tambah 6 ini menjadi 10 per min 5, atau min 2. Jadi 10 dibagi min 5 itu sama dengan min 2. Jadi gradien garis CD, gradien garis yang melalui titik C dan D adalah min 2. Bisa dipahami ya. Kemudian jika garis melalui pangkal koordinat dan sebuah titik yang diketahui. Tentukan kemiringan atau gradien garis yang melalui titik pangkal koordinat dan titik D 4, min 5. Melalui pangkal koordinat, kita tahu bahwa pangkal koordinat itu 0,0 dan titik D 4, min 5. Ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti yang nomor 1 tadi. Ini adalah X1, ini Y1, kemudian 4-nya adalah X2, min 5-nya adalah Y2. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Gradien garis OD, ini pangkal koordinat dan melalui titik D, Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah min 5, Y1-nya adalah 0, berarti min 5 dikurang 0. X2-nya adalah 4, X1-nya adalah 0, berarti 4 dikurang 0. Min 5 dikurang 0, itu sama dengan min 5, 4 dikurang 0 juga adalah 4. Maka min 5 per 4 bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi min 5 per 4. Maka ini adalah gradien
garis yang melalui pangkal koordinat dan melalui titik D 4, min 5. Atau bisa juga kita menggunakan cara yang lebih cepat. Cara cepatnya, jika garis melalui pangkal koordinat dan titik A, X, Y, maka gradiennya adalah Y per X. Nah, di sini melalui pangkal koordinat dan titik D 4, min 5, maka ini adalah X, ini adalah Y. Maka gradiennya adalah Y per X, yaitu min 5 per 4. Jadi gradiennya adalah min 5 per 4. Sama ya, hasilnya sama. Ini cara yang berbeda tapi hasilnya tetap sama. Yang ketiga, jika diketahui gambar garis pada bidang koordinat. Contoh, tentukan gradien garis pada gambar berikut ini. Nah, ini ada garis AB. Nah, di sini tidak ada bidang koordinatnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka langsung saja kita membandingkan, yaitu Y per X. Y-nya dari mana? Kita ambil dari titik A. Dari titik A kita arahkan sejajar dengan sumbu Y, arahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif, berarti Y-nya min 2. Kemudian sampai sini dilanjutkan menuju B ke kanan. Ke kanan ini 1, 2, 3, 4, 5 langkah, berarti X-nya 5. X ke kanan itu positif ya, maka gradiennya adalah min 2 per 5. Atau ya, min 2 per 5. Nah, ini gradiennya. Kemudian garis yang kedua, ada garis pada bidang koordinat kartesius, ditanyakan adalah gradiennya juga, gradien garis A. Sebelum kita menentukan gradien, kita lihat gambarnya, amati baik-baik, adakah titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, misalnya kita mencari dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Misalnya ini titik ini ya, 2,7. Dan bisa juga titik ini berapa ini? 1,5. Bisa juga titik yang ini berapa ini? 0,3. Bisa juga titik yang ini min 1,1. Bisa juga titik yang ini ya, min 2, min 1. Jadi kita ambil yang ini dengan ini. Sebetulnya banyak titik, tapi kita ambil 2 saja. Maka garisnya melalui titik 2,7 dan min 2, min 1. Ini adalah X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Gradien garis A adalah Y2 min Y1, Y2-nya adalah min 1, dikurang Y1-nya 7. Ya, Y2-nya min 1, Y1-nya min 7. Kemudian per X2-nya min 2, dikurang X1-nya 2. Jadi min 1 dibagi min 1 dikurang 7 adalah min 8, min 2 dikurang 2 adalah min 4. Min dibagi min plus, jadi hasilnya adalah 2. Gradien garis A adalah 2. Atau cara cepat juga boleh ya, dengan membentuk segitiga tadi. Dari sini kita buat ya rumusnya Y per X. Boleh dari bawah, boleh dari atas ya. Ini dari atas ya. Dari atas sejajar dengan sumbu Y ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Y-nya adalah min 8 karena ke bawah ya. Kalau dari sini nanti ke atas, ini Y-nya positif 8. Sama saja ya. Dari sini kita lanjutkan ke kiri. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya adalah min 4. Maka Y-nya min 8, X-nya min 4. Gradiennya adalah min 8 per min 4. Atau gradiennya adalah 2. Nah, ini gradiennya sama ya. Caranya beda tapi hasilnya sama. Karena memang ada 2 cara di sini. Yang ketiga, garis yang memotong sumbu X pada titik 0,4 dan memotong sumbu Y pada titik 0,6. Nah, ini ya, memotong sumbu X pada titik 4,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,6. Ini garisnya, ditanya gradiennya, kita harus cari dua titik yang dilalui. Nah, ini titik yang pertama boleh, yaitu 0,6, dan ini titik yang kedua, yaitu 4,0. Maka gradiennya adalah ini 4,0 X1, Y1-nya 0, X2-nya 0, Y2-nya 6.
Masukkan ke dalam rumusnya, gradiennya adalah Y2-nya itu 6 dikurang 0, ya ini Y2 dikurang Y1, kemudian X2-nya 0 dikurang 4. Nah, di sini. Maka hasilnya adalah 6 per min 4. Atau disederhanakan menjadi min 3 per 2. Ini gradiennya. Sudah ada beberapa garis yang bisa kita tentukan mencari gradiennya. Semoga bisa dipahami. Yang keempat, jika diketahui persamaan garisnya, tentukan gradien garis dari persamaan garis lurus berikut. Yang A, 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0. Yang B, 4x min 6y sama dengan 3. Nah, kita ingat bahwa bentuk umum persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx plus c. M adalah gradien atau kemiringan. Jadi kita buat seperti ini, yaitu y-nya sendiri di kiri, yang lain kita pindahkan ke kanan. Maka yang A, 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0, y-nya kita tinggal sendiri, 2x positif pindah ke kanan jadi negatif, 4 positif pindah ke kanan jadi negatif. Jadi y sama dengan min 2x min 4. Nah, ini gradiennya. Maka gradiennya adalah min 2. Kemudian yang B, 4x min 6y sama dengan 3. Nah, ini min 6y. Karena min 6-nya nggak boleh langsung dipindahkan ya. Harus satu persatu. Min 6y sama dengan 4. Pindah ke kanan jadi negatif. Ya, 3-nya tetap positif. Jadi min 6y sama dengan min 4x tambah 3. Kemudian 6-nya baru dipindahkan. Ini perkalian min 6y artinya min 6 dikali y. 6-nya dipindahkan, perkalian dipindahkan jadi pembagi. Jadi y sama dengan min 4x tambah 3 per min 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi min 4x per min 6 tambah 3 per min 6. Min 4 dibagi min 6 ini positif ya, negatif dibagi negatif positif. 4 per 6 bisa disederhanakan menjadi 2 per 3x. Sedangkan ini positif dibagi negatif menjadi negatif. 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi gradiennya adalah 2 per 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal lain, kemiringan gradien garis yang melalui titik min 3, P dan 1,2 adalah min 3 per 2. Tentukan nilai P. Nah, kita lihat di sini. Garisnya melalui min 3, P dan 1,2. Artinya di sini adalah X1, ini adalah X2, satunya adalah X2, Y2-nya adalah Y2. Jadi ulangi kembali, min 3 ini adalah X1, P-nya adalah Y1, satunya adalah X2, 2-nya adalah Y2. Sedangkan gradiennya adalah min 3 per 2. Jadi ini adalah M-nya gradiennya. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan gradiennya adalah min 3 per 2. Min 3 per 2. Sama dengan Y2-nya adalah 2. Dikurang Y1-nya adalah P. X2-nya adalah 1. Dikurang X1-nya adalah min 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Menjadi min dikali min jadi plus. 1 tambah 3, 4. Jadi, min 3 per 2 sama dengan 2 dikurang P per 4. Kemudian ini kita kalikan silang ya. Jadi, 4 kita kalikan ke kiri, 2 kita kalikan ke kanan. Sehingga, 4 dikali min 3, ya 4 dikali min 3, sama dengan 2 dikali 2 dikurang P. 4 dikali min 3 menjadi min 12. 2 dikali 2 dikurang P. Nah, ini kita kalikan satu persatu. 2 dikali 2 yaitu 4. 2 dikali min P min 2P. Kemudian 4-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi min 12 dikurang 4 sama dengan min 2P. Min 12 dikurang 4 menjadi min 16 sama dengan min 2P. Min 2P, min 2-nya kita pindahkan ke kiri. Karena ini perkalian, kita pindahkan jadi pembagi. Jadi P sama dengan min 16 per min 2. Min dibagi min jadi positif ya. Min 16 dibagi min 2 jadi 8. P-nya adalah 8. Maka nilai P adalah 8. Semoga bisa dipahami.
Yang kedua, tentukan gradien atau kemiringan garis M dan N pada gambar berikut. Nah, kita lihat garis M ini yang merah ya, sejajar dengan sumbu X. Untuk menentukan gradiennya, kita cari dua titik yang dilalui oleh garis tersebut, bebas. Misalnya kita ambil di sini, ini adalah titiknya 4,3. Atau di mana lagi boleh, bebas ya. Yang penting dua titik, boleh di sini. Ini adalah min 2,3. Maka garisnya melalui titik 4,3 dan min 2,3. Ini adalah X1 Y1, ini X2 Y2. Maka gradiennya adalah gradien garis M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Langsung saja, Y2-nya 3, Y1-nya 3 juga, jadi 3 dikurang 3. X2-nya min 2, X1-nya 4, jadi min 2 dikurang 4. 3 dikurang 3 adalah 0, min 2 dikurang 4 adalah min 6, 0 dibagi min 6 adalah 0. Jadi 0 dibagi min 6, 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Jadi gradien garis M adalah 0. Jadi garis M ini sejajar dengan sumbu X ya. Jadi gradien garis M adalah 0. Kemudian garis N, pada garis N juga sama, kita tentukan dua titik yang berbeda, bebas-bebas saja, cari dua titik ya, misalnya di sini, ini titiknya adalah 2,2, kemudian satu lagi misalnya di sini, atau mau boleh titik yang lain juga nggak masalah, hasilnya pasti sama. Di sini adalah titiknya 2,3. Jadi garis N sejajar dengan sumbu Y melalui 2,2 dan 2,3. Ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Maka masukkan ke dalam rumusnya, gradien garis N sama dengan Y2 min Y1, min 3 dikurang 2, per X2 dikurang X1, 2 dikurang 2. Min 3 dikurang 2 adalah min 5, 2 dikurang 2 adalah 0. Min 5 dibagi 0, itu tidak terdefinisikan. Berapapun kalau dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisikan. Sehingga gradien garis N adalah tidak terdefinisikan. Ini lambang tidak terdefinisikan ya. Sehingga kita punya kesimpulan, garis yang sejajar dengan sumbu X gradiennya sama dengan 0. Dan garis yang sejajar dengan sumbu Y gradiennya tidak terdefinisikan. Nah, ini kesimpulannya. Yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini, garis P dan garis Q adalah dua garis yang sejajar. Tentukan gradien garis P dan garis Q. Kita lihat gradien garis P. Lihat titik yang dilalui, kita cari supaya lebih mudah. Ini titiknya min 4,0 dan 0,3. Maka gradien garis P dan Q sejajar. Gradien garis P cara cepatnya MP sama dengan Y per X. Nah, dari sini berarti kita buat ke bawah berarti Y-nya negatif ya, negatif 3. Dari sini ke kanan 4 langkah berarti X-nya 4. Maka gradiennya adalah min 3 per 4. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan min 3 per 4. Nah, ini gradiennya. Gradien garis P. Kemudian gradien garis Q sama. Kita cari dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, ini ada titik 0,3 dan ada titik 4,0. Boleh ini ya kita gunakan. Dari sini kita ke atas, ini 3 langkah Y-nya berarti positif ya, karena ke atas. Dari sini menuju ini ya 4 langkah ke kiri, karena ke kiri berarti negatif. Berarti gradiennya adalah 3 per min 4. Atau kalau disederhanakan menjadi min 3 per 4. Nah, gradien garis P adalah min 3 per 4. Gradien garis Q juga adalah min 3 per 4. Jadi kesimpulannya, dua garis yang sejajar gradiennya sama. Atau M1 sama dengan M2. Gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Ini pada dua garis yang sejajar. Kemudian yang keempat, perhatikan gambar di bawah ini, garis P dan garis Q adalah garis saling tegak lurus. Tentukan gradien garis P dan garis Q.
Nah, kita lihat di sini garis P dan garis Q adalah dua garis yang tegak lurus ya. Yang ditanya, tentukan gradien garis P. Nah, garis P ini yang ini ya. Nah, kita langsung saja cara cepat ya, karena tidak ada bidang koordinatnya. Gradien garis P adalah Y per X. Maka dari sini kita buat ke bawah 3 langkah, berarti Y-nya negatif ya. Dari sini menuju ujung yang satu, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya 6. Berarti gradiennya adalah min 3 per 6. Min 3 per 6 kalau disederhanakan menjadi min setengah. Sekali lagi ini membentuk segitiga ya. Kemudian yang kedua, gradien garis Q. Kita gunakan cara cepat juga. Gradien garis Q sama dengan Y per X. Kita mulai dari atas juga boleh, dari bawah juga sama saja sebetulnya ya. Dari atas ke bawah ini sejajar dengan sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Y-nya min 8. Kemudian dari sini ke kiri 1, 2, 3, 4. Berarti min 4. Karena ke kiri juga negatif ya, sumbu X. Ke bawah sumbu Y negatif, ke kiri sumbu X negatif. Maka gradiennya adalah min 8 per min 4 atau negatif dibagi negatif positif. Jadi gradiennya adalah 2. Kita lihat gradien garis P dan garis Q adalah yang saling tegak lurus. Gradien garis P adalah min setengah, gradien garis Q adalah 2. Nah, kita coba kalikan. Gradien garis P dikali gradien garis Q adalah min setengah dikali 2. Min setengah dikali 2 itu min 2 per 2. Min 2 per 2 itu adalah min 1. Jadi kesimpulannya adalah dua garis yang saling tegak lurus, hasil kali gradiennya adalah min 1. Ini nanti akan banyak kita gunakan ya kesimpulan-kesimpulan ini. Atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk memperdalam lagi, coba nanti dilihat di buku paket Kemendikbud edisi revisi 2017. Dikerjakan pada halaman 157 sampai 159, nomor 1 sampai 6. Apabila sudah bisa dikerjakan dengan baik, artinya kamu sudah memahami dengan baik. Kalau belum bisa dikerjakan, berarti kamu belum bisa memahami. Demikian, bersama channel Belajar untuk Berbagi, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.